Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita kitab Alfiyah Ibn Malik dengan syarahnya Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Dalam pertemuan sebelumnya sampai bait yang ke-28 baru setengah baitnya, yaitu lafaz ataupun bait min dzakazu in suhbatan abana. Kemudian setengah bait berikutnya adalah wal famu haitsul mimu minhu bana. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa untuk lafaz dzu dia itu bisa berfungsi sebagai asma'u sittah adalah saat dzu itu mempunyai makna sahib. Dzu punya makna sahib. Artinya dzu yang tidak bermakna sahib ataupun yang bermakna memiliki, maka dzu tidak bisa disebut sebagai asma sittah, yang mana saat rafa ditandai dengan wawu, saat nasab ditandai dengan alif, saat jar ditandai dengan huruf ya. Itu adalah syarat dzu saat dia kita fungsikan sebagai asma'u sittah. Kemudian setengah bait berikutnya beliau mengatakan wal famu haitsul mimu minhu bana, yaitu lafaz fam ataupun lafaz fuhun. Lafaz fu mempunyai arti mulut, fuhun ataupun fu ataupun famun artinya adalah mulut. Kata famun ini ataupun kata fuhun dia itu bisa berfungsi sebagai asma sittah saat haitsul mimu minhu bana. Saat famun dia dipisahkan dari huruf mimnya. Artinya fu ataupun famun yang kita fungsikan sebagai asma sittah adalah untuk kata fu ataupun famun yang huruf mimnya tidak dituliskan. Huruf mimnya tidak dituliskan. Sehingga di sini beliau mengatakan wal famu haitsul mimu minhu bana. Sedangkan lafaz fu ataupun lafaz famun adalah sekiranya dia terpisah huruf mimnya. Huruf mimnya dipisah dari lafaz famun sehingga mimnya dibuang menjadi fu nanti. Kita perhatikan dalam syarahnya. Ai minal asma'il lati turfa'u bil wawi. Ini sudah sebentar. Afwan, ini halaman yang ke-42 untuk syarah bait wal famu haitsul mimu minhu bana.
sampai perkataan syarih wa kadzalika yusytaratu fi i'rabil fami bihadzal ahruf. Jadi begitupun disyaratkan untuk peng'iraban lafaz famun, peng'iraban perubahan hurufnya dengan 3 huruf ini. Saat wawu ditandai dengan saat rafa ditandai dengan wawu, saat nasab ditandai dengan alif, saat jar ditandai dengan ya, adalah zawalul mimi minhu, hilangnya mim ataupun dihapusnya mim dari lafaz famun, sehingga huruf mimnya dibuang. Nahu hadza fuhun, hadza fuhun, ini adalah sebuah ini hadza fuhu, ini adalah mulut-mulutnya. Wa raaitu fahu, dan ini adalah dan ana melihat mulut-mulutnya. Wa marartu bifa wa nadhartu ila fihi, afwan, wa nadhartu ila fihi, dan ana melihat ke arah mulutnya. Jadi huruf mimnya dibuang, maka saat rafa ditandai dengan wawu, nasab ditandai dengan alif, dan jar ditandai dengan huruf ya. Ini adalah untuk lafaz famun yang dia berfungsi sebagai asma sittah. Wa ilaihi asyara biqaulihi, dan kepada penjelasan yang telah kita sampaikan barusan, musannif rahimahullah beliau mengatakan wal famu haitsul mimu minhu bana. Jadi kata fam yang dia difungsikan sebagai asma sittah adalah haitsul mimu, sekiranya huruf mimnya, minhu darinya, bana terpisahkan. Artinya mimnya dipisah dari kata famun, ataupun mimnya dibuang ataupun dihapuskan. Ain fasalat minhul mim, artinya mim kata bana di situ adalah infasalat minhul mim. Artinya huruf mimnya dipisahkan ataupun terpisah dari kata famun. Aizalat minhu, artinya dihilangkan, dipisah, tapi artinya adalah dihilangkan. Fa illam tazul minhu uriba bil harakat. Kalau seandainya ya ikhwah, kalau seandainya mimnya tidak dihilangkan ataupun tidak dihapuskan, maka kata famun di'irabi dengan menggunakan i'rab harokat, tidak menggunakan i'rab yang berupa perubahan hurufnya, tapi menggunakan perubahan yang berupa harokat sebagaimana isim mufrad pada umumnya. Bagaimana peng'irabannya? Contohnya di sini adalah hadza famun, enggak ada huruf wawunya. Hadza famun. Kalau seandainya dimudhafkan pada isim dhamir, maka hadza famuka, ra'aitu famaka, wa nadhartu ila famika. Jadi huruf wawu yang tadi sebelumnya sebagai tanda rafa dihilangkan, diganti dengan dhammah. Kemudian huruf alif yang sebagai huruf alif yang sebelumnya ada, maka dihilangkan, diganti berupa fathah. Kemudian ya yang asalnya ada huruf ya-nya, fika, maka menjadi kasrah. Ini bait yang ke-28, insyaallah mudah untuk kita fahami bait ini. Kemudian yang berikutnya bait yang ke-29. Abun, akhun, hamun, kadzaka wahanu, wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Kita perhatikan ini bait yang ke-29. Kata abun, kemudian akhun, kemudian hamun, maka kadzaka wahanu. Kita perhatikan ini ada dua pembahasan ya ikhwah. Abun, akhun, hamun, kadzaka. Kadzaka di sini bagaimana? Adalah sebagaimana hukum yang telah kita bahas sebelumnya pada lafadz dzu ataupun lafadz fu yang saat rafa ditandai dengan wawu, saat nasab ditandai dengan alif, dan saat jar ditandai dengan huruf ya. Kadzaka maksudnya adalah sebagaimana mislu dzalika, ataupun sebagaimana hukum yang telah tadi kita bicarakan. Jadi lafadz abun, akhun sama hamun itu hukumnya sebagaimana adalah peng'iraban lafadz dzu ataupun lafadz fu yang saat rafa ditandai dengan wawu, nasab dengan alif, kemudian ya dengan jar dengan menggunakan huruf ya. Berarti adalah jaa abuka, ada huruf wawunya di sana. Ra'aitu abaka wa marartu bi abika, ada huruf ya-nya. Ini untuk huruf untuk lafaz abun, akhun sama lafaz hamun. Ini 3
lafaz untuk satu pengelompokan. Kemudian di sini wahanu, ini pembahasannya mengikuti pembahasan setengah bait berikutnya. Wahanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Jadi pembahasan lafaz hanu itu tidak diikutkan pembahasan lafaz abun, akhun sama hamun. Karena kenapa? Karena dia punya pembahasan tersendiri, tersendiri. Kita ikhwas perhatian ya ikhwas sekalian, bahwa nanti dalam pembahasan masalah asma sittah itu ada 3 model bahasa ataupun 3 model lughah. Ada yang disebut sebagai lughatul itmam. Arti itmam adalah menyempurnakan semua hurufnya diikutkan. Diikutkan. Kita perhatikan di papan tulis. Jadi ada yang disebut sebagai lughatul itmam. Ini sebelum kita bahas kelanjutannya, kita perkenalkan terlebih dahulu 3 istilah ini. Lughatul itmam artinya disempurnakan, semua hurufnya disebutkan. Artinya kalau masalah abun berarti huruf wawunya ada. Perhatikan. Abuka, hamuka, fuka, zu, kemudian lafaz akhuka. Ini yang ada huruf wawunya saat rofa. Kemudian saat nasab ditandai dengan alif, saat jar ditandai dengan huruf ya, maka ini disebut sebagai lughatul itmam. Jaa abuka, ra'aitu abaka, wa marartu bi abika. Ini lughatul itmam. Bahasa yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lughatun naqs. Naqs di sini bagaimana? Adalah dikurangi huruf wawunya. Huruf alifnya, huruf ya-nya dibuang. Kemudian diganti apa? Diganti dengan menggunakan i'rab yang berupa i'rab bil harakat. Perhatikan, berarti adalah misalkan di sini hadza abuka. Perhatikan, hadza abuka. Kalau kita perhatikan antara abuka sama yang di bawah, perbedaannya adalah yang di atas ditandai saat rofa ditandai dengan wawu, yang di bawah saat rofa ditandai dengan harokat dhammah. Yang atas disebut itmam, yang kedua disebut sebagai naqs. Sedangkan yang ketiga adalah al-qasru. Yang ketiga adalah al-qasru. Al-qasru itu yang bagaimana? Jadi huruf-huruf ilat, baik wawu tadi itu ataupun alif ataupun huruf ya yang sebagai ataupun berfungsi sebagai suatu i'rab dalam lughatul itmam, maka saat dalam keadaan ataupun dalam model yang lughatul qasri, maka bagaimana? Maka huruf-huruf ataupun tanda-tanda i'rab tadi itu yang berupa huruf wawu, alif ataupun ya itu digantikan semuanya dengan menggunakan alif. Sebagaimana hukum dari isim maksur. Berarti bagaimana? Hadza abaka, ra'aitu abaka, wa marartu bi abaka. Jadi rafa, nasab ataupun jar ditandai dengan harakat muqaddarah al-alif. Mana nuzuriha ta'adzur. At-ta'adzur. Jadi pengirapannya sebagaimana pengirapan isim maksur pada umumnya. Ini yang disebut sebagai i'rab ataupun alama lughatul qasri. Hadza abaka, wa ra'aitu abaka, wa marartu bi abaka. 3 macam nih ya kawan sekalian. Ini ada dalam pembahasan masalah asma'us sittah, sehingga saat di awal tadi kita bahas masalah min zakalu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana. Kemudian abun akhun hamun fu, abun akhun hamun ini kadzaka, maka 5 lafaz ini yaitu lafaz zu, kemudian lafaz fu, kemudian lafaz abu, kemudian lafaz hamu, kemudian lafaz akhu, semuanya adalah dengan menggunakan lughatul itmam. Jadi yang kita bahas dari awal itu adalah lughatul itmam, yaitu dengan disempurnakan huruf-hurufnya. Wawu disebutkan saat rafa, alif disebutkan saat nasab, ya disebutkan saat jar. Ini disebut sebagai lughatul itmam untuk 5 lafaz tadi.
untuk 5 lafaz. Itu adalah di sini dikatakan oleh beliau ini lughatul itmam. Kita bacakan insyaallah. Kadzaka wa hanu. Sedangkan lafaz hanu ya ikhwas sekalian, lafaz hanu apa artinya? Hanu itulah anu. Ini sesuatu yang jorok untuk disebutkan ataupun hanya disebutkan sesuatu saja. Sesuatu itu adalah lafaz hanu. Hanu di sini bagaimana? Apakah dia menggunakan lughatul itmam ataukah dengan menggunakan langkah yang kedua ataupun naksi ataupun al-qasri? Bagaimana kata beliau? Wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Untuk lafaz hanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Jadi lughatul naqsi model yang kedua ini untuk lafaz hanu itu ahsanu, lebih baik daripada lughatul itmam. Jadi saat dikatakan hadza hanuka, maka itu ataupun begini hadza hanuka dengan menggunakan harokat hadza hanuka, nunnya didomahkan tanpa disertai dengan waw. Kata musannif di sini bahwa ini adalah ahsan, lebih baik daripada saat kita mengatakan dengan menggunakan model lughatul itmam hadza hanuka. Maka yang hadza hanuka itu lebih baik daripada hadza hanuka. Ini adalah yang lebih sahih untuk lafaz hanu. Untuk lafaz hanu berarti ini adalah kelompok yang kedua dalam hal asma sittah, yaitu lughatul naqsi lebih baik daripada lughatul itmam untuk lafaz hanu. Ini penjelasan dari bait yang ke-29. Perhatikan, wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Fi hadzal akhiri. Jadi naqas ataupun lughatul naqsi fi hadzal akhiri untuk lafaz yang disebutkan terakhir dari bait 29. Perhatikan, abun, akhun, hamun, kadzaka wa hanu. Berarti untuk lafaz yang terakhir itu adalah lafaz hanu. Sehingga lafaz hanu dalam kalam Arab pengeropannya adalah dengan menggunakan i'rab bin naqsi ataupun ataupun lughatul naqsi, itu lebih baik daripada lughatul itmam. Kemudian yang berikutnya wa fi abin, dan dalam lafaz abin wa taliyaihi. Perhatikan, tali itu adalah lafaz yang disebutkan setelahnya, lafaz yang mengikuti setelahnya. Berarti kalau kita perhatikan ya ikhwah ataupun ya akhwat sekalian, saat disebutkan wa fi abin wa taliyaihi, dan dalam lafaz abin dan dua lafaz yang disebutkan setelahnya, berarti dalam bait sebelumnya. Berarti untuk dua lafaz yang disebutkan setelah lafaz abin pada bait berikutnya sebelumnya itu adalah lafaz akhun sama lafaz hamun. Berarti saat dibahas di sini wa fi abin wa taliyaihi, berarti dalam lafaz abun dan juga lafaz akhun ataupun lafaz hamun. Yang zuru wa qasruha min naqsihinna ashharu. Jadi hukumnya langka. Langkahnya bagaimana? Langkah adalah masalah untuk pembacaan lafaz abun dengan menggunakan lughatul naqsi. Itu adalah langkah. Langkah ada, cuma langkah dari segi pemakaiannya. Langkah ada orang Arab yang menggunakannya. Jadi misalkan hadza abuka model begini, ini adalah langkah walaupun memang ada. Tapi yang masyhur, yang lebih sahih untuk lafaz abun, akhun, hamun, fu sama dhu itu adalah dengan menggunakan lughatul itmam. Wa qasruha min naqsihinna ashharu. Sedangkan kalau dibuat perbandingan, kira-kira untuk lafaz abun wa taliyaihi, sedangkan lafaz abun dan juga lafaz yang menyertainya ataupun lafaz yang jatuh setelahnya, baik akhun ataupun abun, wa qasruha min naqsihinna ashharu. Kalau dibuat perbandingan, kira-kira untuk tiga lafaz ini, abun, akhun, sama hamun, kira-kira lebih masyhur mana? Apakah dengan menggunakan naqsi ataukah dengan menggunakan qasri? Di sini kata beliau wa qasruha min naqsihinna ashharu. Jadi untuk lafaz abun, hamun sama lafaz akhun
maka menggunakan lughatul qasri lebih masyhur daripada lughatun nafsi. Berarti yang level pertama untuk 3 lafaz ini adalah lughatul itmam. Kemudian diikuti lughatul qasri, kemudian baru diikuti lughatun nafsi. Ini penjelasan 2 bait yang kita sampaikan di sini. Sekarang kita bacakan baitnya ya ikhwas sekalian. Bait syairnya kita bacakan masalah syarahnya. Yani kata beliau, kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah, anna aban wa akhan wa haman. Sesungguhnya lafaz abun, akhun sama lafaz hamun. Perhatikan 3 lafaz ini. Tajri ataupun tujra majra dhu wa famun. Jadi 3 lafaz ini itu diberlakukan sebagaimana lafaz dhu dan juga sebagaimana lafaz famun. Alladzaini sabaqa dzikruhuma, yang telah disebutkan penjelasan sebelumnya. Saat rafa ditandai dengan wawu, nasab ditandai dengan alif, dan jar ditandai dengan huruf ya. Faturfa'u bil wawi, dirafa'kan dengan tanda wawu. Wa tunsab bil alifi, dinasabkan dengan tanda alif. Wa tujarru bil ya'i, dijarkan dengan tanda huruf ya. Nahu hadza abuhu, ini adalah bapaknya. Wa akhuhu, dan ini adalah saudaranya. Wa hamuha, dan ini adalah hamun. Kata hamun itu adalah aqaribuz zauj, adalah para kerabat laki-laki, para kerabat suami. Maka lebih pasnya di sini, sebagai pendekatan di sini adalah dhamirnya. Kalau seandainya lafaz hamun itu disambung dengan suatu dhamir, maka dhamirnya adalah dhamir mukhatabah ataupun yang untuk perempuan. Sehingga di sini mukhatabah ataupun untuk yang perempuan ataupun ghaibah, hamuha ataupun hamuki. Karena kata hamun itu adalah aqaribuz zauj, adalah para kerabat dari suami. Kalau dari suami, maka saat kata hamun disambungkan dengan isim dhamir, maka isim dhamir tersebut itu adalah isim dhamir yang perempuan. Isim dhamir yang perempuan. Bisa hamuha, bisa hamuhunna, bisa hamuki, bisa hamukunna, adalah untuk perempuan. Sehingga sebagian ulama ataupun sebagian penulis buku nahwu menyalahkan kalau seandainya disebutkan dalam buku nahwu itu adalah hamuka. Karena kenapa? Hamuka itu, kata hamun itu adalah aqaribuz zauj, bukan aqaribuz zaujah. Bukan aqaribuz zaujah. Sehingga sebagian orang menyalahkan, ini yang benar adalah hamuki, bukan hamuka. Yang benar adalah hamuha, bukan hamuhu. Jelas ya? Apakah ini ada ulama muttafaqun alaih? Dalam masalah yang benar itu adalah hamuki daripada hamuka. Ternyata tidak muttafaqun alaih. Walaupun yang masyhur kata hamun itu adalah aqaribuz zauj, tetapi ada penggunaan kata hamun digunakan untuk aqaribuz zaujah. Kalau aqaribuz zaujah, maka boleh-boleh saja saat dikatakan hamuhu ataupun hamuka. Hamuhu ataupun hamuka. Sehingga ulama yang mengatakan bahwa di sini ada penggunaan kata hamun yang digunakan untuk aqaribuz zaujah, sehingga kalau seandainya ada orang menyalahkan menggunakan istilah contoh hamuka ataupun hamuhu, maka saat ada orang menyalahkan begitu, maka dia patut dipersalahkan. Dipersalahkan karena memang ada di kalangan orang Arab yang menggunakan kata hamun dengan istilah dengan bimakna aqaribuz zaujah. Ini keterangan singkat ya ikhwah, ataupun penambahan keterangan mungkin sebagian di antara antum ataupun antunna, ini adalah mungkin sebagian dari antum ini merupakan suatu keterangan yang baru. Tadi itu penjelasannya ya ikhwah. Mau hamuka silahkan, mau hamuki juga silahkan. Kalau hamuka, maka diartikan kata hamun itu adalah aqaribuz zaujah. Kalau seandainya diucapkan hamuki, maka kata hamun adalah aqaribuz zauj. Kalau aqaribuz zauj
Berarti adalah bisa ayah, bisa adik laki-laki, bisa kakek laki-laki, bisa kakek ataupun paman, masuk dalam kategori hamun tadi itu. Masuk dalam kategori hamun. Kemudian yang di bawahnya nahu, tadi waraitu abahu wa akhahu wa hamaha. Mungkin ini Imam Ibnu Aqil rahimahullah beliau mengikuti kata hamun itu bermakna qaribuz zauj, bermakna qaribuz zauj. Wa marartu bi abihi wa akhihi wa hamiha. Kita perhatikan ya ikhwah, ini lafaz 5 lafaz ini abun, akhun, hamun, fu sama du itu adalah untuk asma sittah yang menggunakan lughatul itmam. Saat rafa ditandai dengan wawu, nasab dengan alif dan jad dengan huruf ya. Wa hadhihi, perhatikan, wa hadhihi al-lughatul masyhurah, ini adalah lughah yang masyhur. Fi hadhihi thalathah, dalam 3 lafaz ini abun, akhun sama hamun. Wa sayadhkurul musannifu fi hadhihi thalathah lughataini ukhrayain. Nanti insyaallah akan disebutkan oleh musannif 2 lughat yang lainnya, yaitu lughatun naqsi sama lughatul qasri. Perhatikan sekarang yang lafaz hanu. Wa amma hanu, sedangkan lafaz hanu fal fasihu fihi ayu'raba bil harakati dhahira lan nun. Maka lughat yang fasih untuk lafaz hanu itu adalah di-i'rabi dengan menggunakan i'rab yang berupa harokat. Berarti bagaimana contohnya adalah jaa, misalkan hadza hanuka, ra'aitu hanaka, wa marartu bihanika. Berarti huruf-huruf matnya, tanda-tanda i'rab yang berupa huruf dihilangkan. Bila harokat dhahirati 'ala nun, di-i'rabi dengan harokat dhahirah, harokat yang nampak di atasnya huruf nun. Misalkan hadza hanuka, ada wawu, ada domahnya. Wala yakunu fi akhirih harf illah, dan di akhirnya tidak terdapat huruf illat. Tidak dikatakan misalkan hadza hanuka, tapi hadza hanuka. Untuk hadza hanuka, lughat ini lughatun nafsi, untuk lafaz hanu itu lebih fasih. Nahu hadza hanu zaidin, ini adalah anunya si Zaid. Wa ra'aitu hana Zaidin, dan ana melihat sesuatunya Zaid. Wa marartu bihani Zaidin, dan ana lewat bersuat dengan haninya si Zaid. Wa ilaihi asyara biqaulihi, dengan keterangan tersebut musannif rahimahullah itu mengisyaratkan dengan perkataan beliau mana tadi, wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Jadi lughatun naqsi untuk lafaz yang terakhir yaitu lafaz hanu itu lebih baik daripada lughatul itmam. An-naqsu fi hani ahsanu min itmam. Jadi ahsan di sini maksudnya adalah menggunakan lughatun naqsi dalam lafaz hanu itu lebih baik daripada lughatul itmam. Wal itmamu jaiz. Apakah boleh menggunakan itmam? Sangat diperbolehkan. Jadi orang ngomong hadza hanu Zaidin itu diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya dibuat perbandingan, mana yang lebih fasih? Maka yang lebih fasih adalah dengan menggunakan lughatun naqsi untuk lafaz hanu. Lakinnahu qalilun jiddan. Tapi lughatul itmam untuk lafaz hanu menjadi hanuka ini qalilun jiddan, sangat sedikit. Sehingga sebagian ulama mengingkari tentang kebolehan lafaz hanu saat mau diberikan lughatul itmam. Karena sangat sedikit di antara mereka itu adalah Imam Al-Farra rahimahullah, wa man wafaqahu, dan juga orang-orang ataupun para ulama yang sefiqrah ataupun setuju dengan pendapat beliau. Wa huwa mahjujun biqabi hikayati Sibawai al-itmam wal i'rab. Ini adalah dengan menggunakan hujjah apa yang diceritakan oleh Imam Sibawai rahimahullah tentang masalah itmam dari sebagian orang-orang Arab. Wa man hafadha hujjatun ala man lam yahfad. Ini adalah suatu kaidah yang sangat masyhur tentang masalah wa man hafidha, dan orang yang hafid, orang yang hafal itu dia lebih kita dahulukan sebagai hujjah daripada orang yang tidak hafal. Wa asyara musannifu biqaulihi wa fi abin wa taliyaihi yanzuru ila akhir bait ila lughatain. Sampai di sini ya kawan sekalian.
Ini tinggal 2 menit ke depan, tinggal 2 menit ke depan. Nanti insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita membahas 2 lughat, sisanya untuk lafaz abun sama kedua saudaranya. Abun, akhun sama hamun, yaitu untuk penggunaan lughatul naqsi sama lughatul qasri. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini membawa suatu manfaat ya kawan sekalian. Kalau seandainya ada suatu kesalahan datangnya dari anak pribadi, kalau seandainya ada kebenaran, itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan diulang dari keterangan yang telah Anda sampaikan dalam kajian kita kali ini. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan kita dalam majelis kali ini diampuni oleh Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.